Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Elite Squad. Menceritakan tentang dua orang sahabat yang memiliki mimpi untuk menjadi seorang polisi di kawasan kumuh di area negara Brazil. Mereka berdua tahu jika polisi Brazil sangatlah korup. Maka dari itu mereka mencoba untuk mendaftarkan ke sebuah pasukan khusus untuk menggantikan kapten mereka yang saat itu harus pensiun saat anak sematawayangnya baru saja terlahir. Apakah mereka berdua berhasil menumpas tuntas para kartel di Brazil? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh suasana di kota Rio de Janeiro pada tahun 1997. Di sini kita dihadapkan dengan sebuah cerita tentang betapa kumuhnya kota pesisiran tersebut, di mana kota itu dikuasai oleh para kartel serta pedagang senjata ilegal. Mereka kebanyakan memegang senjata AK-47 dan mengadakan sebuah pesta besar-besaran. Bagaimana dengan pihak kepolisian? Tentu saja mereka telah bekerja sama dan membuat kesepakatan dengannya karena para kartel tak mau menyerahkan diri begitu saja kepada kepolisian. Sehingga mereka akan membayar para polisi sesuai dengan kesepakatan yang terjadi. Setidaknya itulah yang terjadi di Rio de Janeiro, di mana kebebasan bisa dibeli dengan uang dan hukum tak pernah berjalan. Suatu malam, para polisi yang berpatroli menghampiri suatu kerumunan yang sedang menjalankan sebuah pesta. Seperti biasa, para polisi korup itu menagih uang yang sudah seharusnya mereka bayar. Tetapi terdapat polisi baik yang bernama Neto dan Matias. Mereka berdua adalah sahabat sejati yang tumbuh dan kembang bersama-sama. Hingga akhirnya mereka mencapai cita-cita mereka untuk menjadi seorang polisi. Ketika mereka melihat kerumunan tersebut sedang melakukan transaksi, Neto yang ditugaskan untuk mengacaukan semuanya mencoba untuk membidik para polisi korup agar terjadi perpecahan sehingga para kartel tak lagi mempercayai polisi itu. Namun ternyata Neto salah menembak orang sehingga posisinya terlacak dan mau tak mau mereka berdua harus berperang. Padahal polisi biasa tak dilatih untuk berperang. Ada suatu pasukan khusus yang bernama BOPE yang hanya beranggotakan 100 orang dan dipimpin oleh seorang ketua bernama Nascimento. Ia adalah pribadi yang sangat keras, kejam, dan tak kenal ampun untuk membasmi siapapun yang berusaha melawannya atau berusaha untuk melakukan korupsi. Bahkan suatu hari Nascimento pernah membunuh seorang jenderal polisi yang korup yang diduga sering menjual senjata negara kepada para pengedar narkoba. Ia juga dikenal akan emosinya yang meledak-ledak sehingga dirinya membutuhkan calon penerus yang akan meneruskan tongkat estafet BOPE. Menurut Nascimento, terdapat perbedaan di antara Neto dan juga Matias. Neto tipe orang impulsif bertindak tanpa berpikir. Sementara Matias kebalikannya, kebanyakan berpikir sebelum bertindak. Jika kalian melihat tumpukan berkas yang berada di kantor polisi, itu adalah kumpulan kasus yang sama sekali belum terselesaikan. Dan dengan kehadiran Matias, ia yakin para kopral polisi itu akan dihajar habis-habisan olehnya. Namun menurut Nascimento, mereka berdua tak memiliki keahlian khusus yang seperti dirinya miliki. Terlebih lagi Matias, ia tak menyadari jika dirinya adalah seorang polisi. Tetapi ia mendaftar sebagai mahasiswa di salah satu universitas hukum karena Matias memiliki cita-cita untuk menjadi pengacara. Meskipun ia adalah seorang negro yang selalu mendapat pandangan buruk, Matias tak pernah berhenti mengejar cita-citanya. Di sana ia bertemu dengan Maria, wanita yang ia idamkan, dan Dudu, seorang pria kaya raya yang justru menjadi seorang pengedar ganja. Sebenarnya, Nascimento tak keberatan jika Matias harus menyambil sebagai polisi sekaligus sebagai mahasiswa. Tetapi Matias harus menjadi dua orang yang berbeda ketika menghadapi situasi yang sama, di mana ia harus menutupi identitasnya sebagai polisi ketika sedang menjadi mahasiswa. Bahkan seharusnya ia menangkap Dudu dan rekannya yang saat itu menghisap ganja di hadapannya secara jelas. Tetapi Matias lebih memilih untuk terdiam.
Tak hanya itu, Matias juga giat untuk membantu anak-anak miskin yang kesulitan mendapatkan akses belajar. Maka dari itu, ia memiliki cita-cita untuk membangun sebuah LSM di Rio de Janeiro. Matias juga bisa mengetahui permasalahan dari anak kecil yang Maria kenali, di mana ternyata ia membutuhkan kacamata. Itulah alasan mengapa dirinya tak mau belajar. Sementara itu, beberapa hari lagi Paus Fransiskus akan menghadiri sebuah acara di Rio de Janeiro. Bope sebagai pasukan khusus harus mengamankan acara tersebut, karena acara sebelumnya sempat menewaskan 2 paus sekaligus yang tentunya dilakukan oleh para pengedar narkoba. Sehingga apabila kali ini mereka gagal, maka hal itu akan menjadi sangat bahaya bagi seorang perwira Bope. Mereka pun berkumpul. Mereka mencoba untuk membuat rencana agar menyerang para kartel narkoba terlebih dahulu daripada harus menunggu mereka bertindak. Dan setelah semua rencana terselesaikan secara rinci, pada malam harinya mereka mulai bergerak. Nascimento paham ia akan menjadi seorang ayah, maka dari itu dirinya harus mengontrol emosinya sendiri agar tak gegabah. Di malam itu, Bope berhasil menangkap beberapa remaja yang terlibat dengan pengedar narkoba. Bahkan salah satu mahasiswa adalah seorang pengedar yang menyebarkan serta menjual narkoba di sekitar sekolah. Orang yang menyuruhnya tentu adalah seorang bandar bernama Bayao, namun terdapat resiko yang harus Nascimento rasakan ketika menghadapi penggerebekan tersebut, yaitu ketika ia didatangi oleh orang tua yang anaknya dibunuh oleh mereka. Suatu penyesalan bagi Nascimento, tetapi kenyataannya mereka tak membunuh. Justru para bandarlah yang akan membunuh anak buahnya apabila mereka melakukan sebuah kesalahan. Itulah alasan mengapa Nascimento mengandalkan Matias dan Neto ke dalam kasus ini. Neto sangat mirip dengan apa yang sering Nascimento lakukan, yaitu apabila ia sedang mengerjakan sesuatu, maka ia harus menyelesaikannya hari itu juga. Dan kebetulan hari itu Neto menemani rekannya yang bernama Fabio untuk mengurusi keamanan sekitar. Namun, tanpa Neto ketahui ternyata Fabio telah merencanakan sesuatu. Ya, mereka merampas uang dari para pedagang dan juga menyewa konstruktor swasta yang membuat pemerintah bangkrut dengan sendirinya. Tak hanya itu, mobil-mobil polisi juga dikorupsi oleh para polisi korup tersebut yang membuat Neto berpikir harus bertindak sesuatu. Bahkan saat orang-orang lebih memilih untuk tak membayar uang kepada para pedagang, Neto justru dengan baiknya memberi uang kepada mereka. Setelah misi selesai, barulah Neto memiliki rencana untuk mengubah semua ini. Misi penyelamatan sekaligus misi dengan resiko terbesar baginya. Tetapi Neto bergerak tak hanya sendiri. Ia mengajak Matias dan juga mempertemukannya dengan Fabio di sebuah klub. Mereka berbincang tentang kemungkinan Neto yang akan memperbaiki semua mobil polisi tersebut dan mengambil uang dari pihak keamanan tepat sebelum para polisi korup mengambilnya. Dan ternyata rencana mereka berhasil. Matias datang 40 menit sebelum para polisi korup itu datang, sehingga uang para keamanan berhasil mereka maksimalkan secara baik. Dan tentunya langsung mereka gunakan untuk memperbaiki mobil polisi yang sudah banyak yang rusak. Tetapi apa yang mereka lakukan sangatlah beresiko, terlebih melibatkan Fabio. Ia adalah orang yang tak disukai oleh para jenderal, hingga akhirnya suatu malam Neto mulai menyadari jika rencana mereka semua sudah diketahui oleh para jenderal, termasuk Fabio. Sehingga malam itu para polisi hendak menjebak Fabio dengan menyuruhnya ikut bersama mereka pergi ke kawasan kumuh untuk menagih iuran bulanan mereka. Saat itu Neto langsung memberitahu hal tersebut kepada Matias, yang dimana mereka berdua langsung bergerak dengan cepat mengawasi keberadaan dari Fabio yang telah tiba di sana. Sementara itu Nascimento yang semakin tua mengalami banyak sekali permasalahan di dalam tubuhnya. Dimulai dari tangannya tiba-tiba gemetar hingga jantungnya yang bermasalah. Nascimento mengaku ayahnya tewas karena penyakit jantung dan ia khawatir dirinya akan mengalami hal yang sama. Namun dokter menjelaskan bahwa kondisi Nascimento baik-baik saja. Ia hanya mengalami stres akibat tekanan di tempat dirinya bekerja. Sebenarnya saat itu Nascimento telah menyatakan surat pengunduran diri sebagai Kapten Bope. Tetapi atasannya memberitahu jika mereka masih membutuhkannya dalam menangani Bope yang hendak mendatangi Rio de Janeiro. Kembali kepada Matias dan Neto yang saat itu sedang mengawasi para polisi korup.
Karena Neto ingin mengubah pandangan buruk terkait polisi, ia memiliki rencana untuk merusak suasana tersebut. Namun sayangnya, Neto melakukan hal tersebut dengan cara yang salah, sehingga ia justru membuat perpecahan dan peperangan ketika salah satu dari kartel tersebut tewas tertembak olehnya, dan peperangan pun terjadi. Polisi berusaha melindungi mereka semua yang notabene adalah kawasan dari para kartel narkoba. Matias dan Neto pun ikut terlibat dalam peperangan tersebut, sehingga mereka harus mempertahankan dirinya yang notabene tak bisa berperang karena mereka hanyalah polisi biasa. Beruntung saat itu Bope langsung dengan sigap mendapat laporan terkait adanya satu polisi yang tewas di tempat kumuh tersebut. Akhirnya Nascimento langsung segera menyiapkan pasukannya dan segera pergi ke tempat itu. Setibanya mereka di sana, Nascimento dan para rekannya langsung bergerak dengan cepat. Mereka mengamankan semua polisi dan juga membantu mereka dalam berperang. Total, mereka berhasil membunuh para kartel yang berusaha bersembunyi dan juga menyelamatkan Neto serta Matias. Setelah mereka semua membawa para mayat dari kartel tersebut, Nascimento tiba-tiba didatangi oleh Neto dan Matias yang bertanya bagaimana cara menjadi seorang anggota Bope. Nascimento memberitahu jika mereka harus mencari sebuah poster di biro polisi. Nantinya mereka akan menyeleksi para polisi yang dinilai bisa masuk menjadi salah satu bagian dari mereka. Dan benar saja, keesokan harinya muncul para kandidat yang ingin masuk menjadi bagian dari Bope. Nascimento dan rekan-rekannya lantas mencoba menyeleksi mereka. Terdapat nama dari Fabio Renan Carvalho yang rata-rata termasuk ke dalam jajaran polisi korup, tak dimasukkan ke dalam pasukan khusus tersebut. Sementara Neto dan Matias secara resmi masuk ke dalam penyeleksian. Namun di satu sisi, Matias melakukan kesalahan ketika wajahnya terpampang di koran yang memberitakan pembunuhan terhadap para kartel. Tentunya Bayao yang dekat dengan Maria langsung menyalahkannya karena ia telah membawa seorang polisi ke dalam kerumunan mereka. Dan sekarang rekannya terbunuh akibat para polisi tersebut. Keesokan harinya, penyeleksian pun dimulai 2 bulan sebelum Bope datang ke Rio de Janeiro. Menurut Nascimento, penyeleksian dan pengospekan yang dilakukan oleh Bope sangatlah berbeda jauh dengan para tentara Israel yang ia yakini takkan sekeras seperti ini. Memang benar, mereka sangatlah keras kepada para polisi yang hendak ingin menjadi bagian dari Bope. Mereka bahkan diteriaki untuk menyerah di hari pertama, yang tujuannya membentuk mental mereka. Terdapat para prajurit yang benar-benar menyerah di hari pertama karena tak kuat dengan tekanan yang diberikan kepada mereka. Hari kedua, tekanan masih tak luntur. Mereka tetap memberikan arahan sesuai dengan pembentukan karakter. Dan kini semua prajurit diminta untuk memakan santapan mereka di tanah secara bersamaan. Ada yang muntah saat itu dan ada juga yang merasa tak bisa memakan makanan yang dinilai tak layak. Ada satu prajurit yang tak mau menuruti perintah dari Nascimento, sehingga ia diberi hukuman untuk mengambil perahu yang berada di tengah sungai tanpa alas kaki sama sekali. Namun prajurit itu mengaku ia tak bisa dan lebih memilih untuk menyerah, sehingga semua anggota Bope bersorak. Karena semakin banyak yang menyerah, semakin sedikit juga orang-orang yang benar-benar layak untuk terpilih menjadi anggota Bope. Setelah pembentukan mental selesai, mereka langsung diterjunkan pada perang yang sesungguhnya melawan para kartel. Saat itu Neto terlihat seperti banyak pikiran. Nascimento memperingatinya apabila ia berperilaku seperti itu, maka dirinya tak akan layak berada di sini. Sementara Matias, identitasnya mulai terbongkar. Maria mencoba bertanya siapa dirinya sebenarnya. Mengapa ia terpampang di koran sebagai anggota kepolisian? Matias meminta maaf kepada Maria karena ia tak bisa memberitahu hal itu kepadanya.
Di satu sisi, Nascimento yang juga mendapat tekanan sedang berpikir, apakah ia harus mengeluarkan Neto dari penyeleksian? Karena ia menilai Neto belum cukup pantas untuk menjadi seorang anggota BOPE. Tetapi ia mendapat saran dari istrinya bahwa Neto masih layak mendapat kesempatan kedua. Sehingga pada malam harinya, ia masih bisa dibawa untuk menggerebek kembali Bayi Yao yang ditemukan menyebarluaskan kartelnya ke dalam sekolah, yang tentunya menyebabkan puluhan nyawa anak tewas akibat narkoba yang ia edarkan. Namun, tetap saja kesalahan yang Matias timbulkan membuat BOPE kesulitan menyelesaikan misi ini. Bayi Yao terlalu mengetahui apa rencana yang telah mereka rencanakan. Suatu hari Matias meminta tolong kepada Neto untuk memberikan kepada seorang anak kecil bernama Romerio yang kesulitan membaca ketika belajar. Matias tak bisa memberikannya hari ini karena ia harus pergi ke pengadilan untuk meresmikan dirinya sebagai pengacara. Karena hari itu kebetulan Neto pun sedang tak memiliki pekerjaan. Ia pergi ke arkade tempat di mana Romerio berada. Tetapi tanpa Neto sadari, Bayi Yao telah mengetahui pertemuan itu terlebih dahulu. Sehingga setelah ia memberikan kacamata tersebut kepadanya, Bayi Yao datang dan menembak Neto hingga ia terkapar. Ketika Bayi Yao memeriksa identitas dari Neto, ia terkejut ketika mengetahui jika Neto adalah salah satu anggota Bepo. Tentu saja Bayi Yao ketakutan karena Bepo berbeda dengan polisi biasa. Mereka akan melawan dan pasti mencarinya. Disinilah Bayi Yao mulai menyembunyikan identitas. Ia berusaha untuk kabur dari kejaran para Bepo. Sementara Matias yang telah mengetahui informasi ini segera pergi ke rumah sakit. Menurut informasi, Neto mendapatkan 2 tembakan dari belakang dan berharap pihak rumah sakit bisa menyembuhkannya. Matias yang terlanjur kecewa dengan Maria yang memberitahu lokasi itu kepada Bayi Yao mencoba untuk menjauhinya terlebih dahulu. Setelah beberapa hari Neto dirawat, akhirnya ia resmi dinyatakan tewas, yang tentunya membuat Maria terpukul. Nascimento pun pernah merasakan sakit hati seperti apa yang Matias rasakan saat kehilangan sahabatnya. Dan karena hal itu, Nascimento meresmikan penangkapan terhadap Bayi Yao. Mereka mencoba mencari siapapun yang berkaitan dengannya dan siapapun yang berusaha menyembunyikannya. Tertanggung-tanggung, Nascimento membunuh mereka yang tak mau berbicara. Karena merasa bersalah, Maria memberitahu jika ia mengetahui satu nama yang bernama Rosa. Dengan syarat Bepo tak boleh menyiksanya. Tetapi mereka tak peduli. Bepo tetap menyiksa Rosa agar mau menyebutkan keberadaan dari Bayi Yao. Saat itu Rosa menyebutkan satu nama yang Matias kenali. Sehingga mereka kembali melanjutkan pencarian. Namun di satu sisi, Bayi Yao pun mengeksekusi 2 kenalan dari Maria yang diduga membocorkan rahasia keberadaannya. Satu wanita dibunuh dan satu lelaki dibakar secara hidup-hidup. Merasa apa yang Bayi Yao lakukan telah melebihi batas, Nascimento mempercepat pencarian. Ia menyiksa semua orang yang berkaitan dengannya hingga akhirnya mereka berhasil menemukan keberadaan Bayi Yao yang saat itu sedang bersembunyi bersama anak buahnya di sebuah rumah kecil. Penggerebekan pun dengan segera dilakukan, dan saat Bayi Yao resmi tertangkap, Nascimento meminta kepada Matias untuk mengeksekusinya agar ia membentuk mentalnya sendiri. Tanpa keraguan, Matias rela membunuh orang yang telah membuat sahabatnya tewas. Tamat.